Pemirsa Hidup Sehat, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan bagi umat muslim. Selama 1 bulan penuh, umat muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Di negara kita, panjang waktu untuk berpuasa ialah 13 jam. Namun, siapa sangka, di balik itu tersimpan banyak manfaat bagi kesehatan bagi tubuh kita. Tak hanya berpuasa, ibadah lain yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan ternyata juga baik untuk kesehatan tubuh manusia loh, seperti salat tarawih setiap malam atau itikaf. Lalu apa saja ya ibadah tersebut? Mari simak ulasannya yuk! Jika kita lihat, di Indonesia memiliki tradisi salat tarawih dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda. Mulai dari 8 rakaat, 11 rakaat, 20 rakaat, dan 23 rakaat. Selain dapat mendekatkan diri kepada Allah, ternyata salat tarawih memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh loh pemirsa. Ya, salat tarawih memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh kita yang wajib Anda ketahui nih, agar kita semakin semangat melakukan ibadahnya ya pemirsa. Pertama, tarawih bisa membantu menurunkan berat badan loh, karena gerakan salat juga bisa membakar sekitar 200 kalori. Wah, selain dapat pahala, ternyata bisa mengurangi kalori kita ya. Selain itu, meluruskan tulang belakang dan menguatkan otot kaki Anda. Lalu, meningkatkan fleksibilitas tubuh, meningkatkan aliran otak, serta memperbaiki otot-otot punggung. Terakhir, bisa meningkatkan suasana hati kita juga loh. Selain tarawih, kita juga bisa beribadah itikaf. Tahukah Anda bahwa itikaf tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga kesehatan? Ya, itikaf dapat menjaga kesehatan jiwa Anda. Jika kita bedah, manfaat itikaf bagi kesehatan ialah bermanfaat untuk menenangkan hati dan pikiran, mendapatkan ketenangan batin, tersadar untuk berevaluasi diri, serta fokus pada Sang Pencipta, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga mengurangi stres dan juga kecemasan. Tidak hanya kesehatan jiwa, itikaf juga bisa meningkatkan daya tahan pada tubuh kita nih pemirsa. Sebab itikaf biasanya melakukan serangkaian aktivitas ibadah di malam hari, seperti salat malam atau qiyamul lail. Pemirsa, Hidup Sehat memiliki tips penting agar tubuh tetap sehat dan bugar saat itikaf. Jangan lupa perhatikan keseimbangan asupan makanan Anda ya, lalu minum air yang cukup, dan jangan lewatkan waktu sahur. Terakhir, atur juga ritme waktu itikaf Anda ya. Pemirsa, tahukah Anda bahwa gerakan sholat bisa bermanfaat baik untuk tubuh kita? Ya, sholat tak hanya baik untuk kehidupan akhirat saja, namun gerakan sholat juga bisa menyehatkan tubuh kita loh. Gerakan sholat mulai dari takbiratul ihram hingga salam memiliki manfaat tersendiri bagi kesehatan. Apa sajakah itu? Berikut simak ulasannya. Gerakan pertama dalam sholat ialah takbiratul ihram. Pada gerakan ini kita juga akan membaca kalimat takbir yaitu Allahu Akbar yang ternyata bisa mengobati masalah psikologis. Tak hanya itu, gerakan ini secara medis juga dinilai bisa melapangkan sistem pernapasan dan mengontrol denyut jantung. Selanjutnya, gerakan berdiri dalam sholat. Ya, usai Anda mengucap takbir, tangan akan melipat di atas dada. Posisi berdiri dalam sholat, kaki akan menjadi tumpuan berat badan. Oleh karena itu, bobot tubuh yang menumpuk kaki bisa merangsang titik-titik akupuntur pada kaki loh pemirsa. Tak hanya itu, posisi berdiri saat sholat juga bisa memperbaiki postur tubuh agar tetap tegap. Setelah membaca surat pendek, gerakan sholat selanjutnya ialah gerakan ruku. Melakukan gerakan ruku yang sempurna dengan punggung tampak lurus, ternyata bisa memberikan rasa relaksasi otot yang tegang di area punggung. Bahkan, gerakan ini juga bisa mengurangi kompresi antar ruas tulang belakang. Ketika gerakan ruku selesai, Anda akan melakukan gerakan sholat yang disebut dengan i'tidal. Gerakan berdiri saat sholat ini memiliki manfaat yang sama seperti takbiratul ihram dan berdiri sejenak. Maka dari itu, manfaat bagi kesehatannya pun juga sama pemirsa. Bermanfaat untuk organ jantung hingga sistem pernapasan. Kemudian ada gerakan sujud. Gerakan ini dilakukan ketika kepala sama rata dengan posisi kaki. Saat sujud, otak akan lebih rendah daripada jantung. Hal ini akan mempermudah aliran darah yang kaya oksigen mengalir ke otak. Selain itu, gerakan sujud juga akan bermanfaat untuk ruas-ruas punggung. Manfaat gerakan duduk dalam sholat dengan kaki ditekuk bisa menghilangkan denyut nadi maupun menghentikan aliran darah.
Namun, kondisi ini mengembangkan sirkulasi pembuluh kolateral dan meningkatkan metabolisme tubuh. Bahkan bisa melenturkan segala sendi di tungkai kaki hingga jari. Terakhir, gerakan salam. Salam merupakan gerakan kepala ke arah kanan dan kiri. Namun, gerakan yang terlihat sempurna ini memiliki manfaat baik juga untuk kesehatan. Salam membuat saraf di bagian leher menjadi lentur. Tak hanya itu, hal ini juga bisa menurunkan risiko kejepit saraf leher. Lebaran bukan sekedar menjadi momen saling bermaafan saja, tapi juga saat yang dinanti banyak orang karena adanya banyak jenis hidangan lezat dan menggoda yang tersaji di setiap meja rumah, mulai dari kudapan ringan hingga sajian menu utama. Lalu, apa saja menu Lebaran yang populer di dunia? Apakah di antara jenis makanan tersebut ada masakan Indonesia? Penasaran kan? Ini dia informasinya. Menu Lebaran populer dunia pertama berasal dari negara-negara di Asia Selatan, yakni Pakistan, India, Bangladesh, dan Afghanistan. Adalah Sheer Kurma, yaitu sajian penutup yang terbuat dari susu, bihun, dan kurma lengkap dengan potongan buah dan kacang-kacangan kering, dengan aroma kapulaga yang sangat menggoda. Sheer Kurma adalah salah satu menu makanan yang terbilang kuno karena sudah terkenal sejak era kekaisaran Islam di negara India. Yang kedua adalah makmul. Sama seperti Sheer Kurma, makmul juga merupakan salah satu jenis kudapan kuno yang berasal dari negara Arab seperti Lebanon, Yordania, Palestina, dan Suriah. Makmul adalah kue berbentuk bulat pipi berisi kurma, kacang kenari, pistachio, almond, atau buah ara. Makmul isian kurma disebut menetas dan selalu disajikan saat perayaan keagamaan seperti Idul Fitri salah satunya. Nah, makanan yang ketiga ini pasti langsung bisa Anda kenali. Ya, betul sekali, ini adalah rendang. Olahan daging khas Sumatera Barat yang diolah dengan berbagai jenis rempah Nusantara, lengkap dengan santan dan dimasak dalam waktu yang cukup lama. Rendang sangat populer di dunia karena rasanya yang lezat dan juga pedas. Rendang bahkan termasuk dalam 50 jenis makanan terlezat di dunia. Berikutnya adalah lapis legit. Lapis legit adalah kue yang terbuat dari adonan tepung, telur, mentega, serta campuran rempah cengkih dan kapulaga. Tingkat kompleksitas yang cukup tinggi dalam pembuatan kue ini menjadikan lapis legit seringkali disajikan pada hari-hari khusus, salah satunya Lebaran. Menu Lebaran berikutnya adalah lokum. Menu kudapan khas negara Turki sebagai simbol ungkapan kebahagiaan akan sebuah perayaan, seperti Lebaran salah satunya. Lokum terbuat dari gulai pati yang diberi jenis isian. Untuk lokum premium biasanya berisi kurma, pistachio, hazelnut, dan kenari. Sedangkan lokum dengan rasa tradisional biasanya dibumbui air mawar, damar mawar, jeruk bergamot, dan lemon. Nah, itu dia jenis ragam masakan populer khas Lebaran dari berbagai negara. Menarik ya? Itulah tadi sejumlah rangkaian informasi bermanfaat untuk Anda. Saksikan terus tayangan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 8.30 hanya di TV One. Indonesia Hidup Sehat.